Ada kembali dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 Stand Together Facing the Food Crisis. Setelah tadi kita melalui sesi diskusi, selanjutnya kita akan mendengarkan insight dari reviewer ahli kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Didik J. Rahbidi, Rektor Universitas Paramadina. Silakan Prof. Didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang ya. Saya punya beberapa catatan yang bagaimana mempertajam diskusi tadi yang sebenarnya seluruh narasumber itu orang yang kompeten ya membahas bidangnya. Catatan saya yang pertama ya, subsidi pupuk itu adalah keputusan di parlemen yang tidak main-main untuk membantu petani dan jumlahnya dulu 20 jadi 30 triliun, sekarang 33 triliun. Tetapi saya melihat hasil dari subsidi pupuk itu tidak signifikan kalau saya tidak ingin mengatakan nihil. Jadi dilihat di lapangan, ini dipertanyakan langsung 7-8 tahun yang lalu oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Dia mengatakan apa itu subsidi banyak-banyak hasilnya nggak ada. Diulang lagi pertanyaan ini awal Januari oleh Presiden Jokowi, dia mempertanyakan 30 triliun subsidi pupuk yang besar, kemana hasilnya? Nah ini adalah yang saya kira masalahnya di detail ya, di pengawasan, di jaringan, pemanfaatan dan seterusnya ya. Ini berkaitan dengan perbandingan seperti barang subsidi seperti minyak, itu kan perbandingannya lama sekali ya, bahkan pernah ditemukan ya belasan tahun yang lalu ada pipa untuk minyak dimasukkan ke tengah laut diangkut keluar ya. Ini bocor ke perkebunan dan seterusnya dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Nah, intelektual ya, teman-teman ya yang mendiskusikan seperti ini harus fokus terhadap itu ya. Dan subsidi zaman Pak Harto jauh lebih kecil dari ini dan hasilnya bisa mendapatkan hadiah FAO sebagai negara yang paling unik di dunia. Tidak ada di dunia manapun swasembada pangan itu didukung oleh 0,3 hektar sawah ya. Jadi sekarang itu pertanyaan besar dan itu sangat berat. Yang kedua ya, terutama dari Pak Arief dan Ibu Afi, penduduk ya, penduduk kan sangat besar ya. Kemudian produk industri dalam keadaan krisis ini pun orang pasti makan, dan itu juga bukan hanya input yang besar, tetapi market yang besar. Ya. Tetapi market yang besar ini ya itu kalah ya, kita kalah mengembangkan inputan dari dalam ya, untuk industri karena bersaing dengan mafia-mafia atau bandit-bandit impor ya, sehingga kita kalah dalam banyak hal seperti itu. Yang sangat kritis itu adalah di farmasi ya. Saya juga pernah mengawasi itu di KPPU, itu luar biasa besar dan di dalamnya itulah, di detail-detail itulah setannya ya. Itulah catatan saya yang kedua yang saya kira ini sangat-sangat penting untuk dicatat ya. Dan itu harus menemukan solusinya ya. Tadi subsidi pupuk, kemudian merebut pasar. Pasar ini kita kan besar sekali. Kemudian kita bikin CAFTA ya. CAFTA itu Singapura kan seupil ya enggak. Dan kita enak ikut situ. Sementara market kita besar diserahkan begitu saja sehingga kita mempunyai defisit yang lebar dengan Cina ya. Termasuk juga defisit di bidang agroindustri ya. Dan kalau begini selamanya sampai Pak Bustanil kakek-kakek nenek-nenek ya, itu rupiah tidak akan pernah kuat. Ya. Yang terakhir adalah hulu dan hilir ya. Ini kegagalan industri kita ya. Jadi ya, agroindustri itu mengkontribusi kegagalan dari industri ya. Mengapa ya? Karena tidak siap hulu dan hilirnya ya. Dicontohkan Mas Adi tadi ya. Seperti kakao. Ya. Kakao itu adalah sedikit 1 menit aja. Ini penting sekali. Kakao itu inputnya di sini, pabriknya di Eropa, dibalik sama JK. Dihilirisasi tetapi tidak siap hulunya ya. Nah, 3 isu itu menurut saya sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 3 isu penting sudah disampaikan oleh Profesor Didik. Terima kasih yang luar biasa untuk Anda dan tentunya sukses dan sehat selalu. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang luar biasa kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan dalam Food and Agriculture Summit 2021. Dan sekali lagi dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 terselenggara atas kerjasama Himpunan Alumni IPB dengan CNBC Indonesia. Dan acara ini juga didukung penuh oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pegadaian
Pegadaian Persero, PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Perhutani, PT Sampurna Agro, dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Saya Syarifah Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, dan dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 akan hadir sampai hari Jumat dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Stay safe and stay healthy. CNBC Indonesia Beyond Business.